Setelah menempuh perjalanan kurang lebih hampir 2 jam lebih guys ya, kita sudah tiba di rest area pertengahan, yaitu di Longnyan. Akhirnya guys ya, setelah perjalanan yang menegangkan melewati Riam yang cukup panjang tadi, kita singgah dulu guys di warung makan Tiga Saudara Longnyan ya. Setelah tadi loncat-loncat melewati Riam. Nah, ini arah mudik kah kita nih? Arah mudik. Nah bapak ini guys, arahnya mudik ya, saya milir. Malah kemarin itu bersamaan ikut kapal. Nah ketemu lagi nya. Suasana istirahat di warung Longnyan guys. Sama mas apa nih namanya nih? Mas Wang. Wang ya. Wang ini krunya dari Tiga Bersaudara Speedboat tadi guys ya. Tiga saudara ya. Ya tiga saudara guys. Saya berapa kali nih salah menyebut ya? Tiga bersaudara. Tiga saudara yang benar ya. Nah itu speednya bersamaan dengan speed yang saya tumpangi ya, Lanying Indah, bersama-sama milir hari ini ke Longbagun. Di belakang ini juga ada longboat guys ya, longboat yang bawa muatan barang ini dari Longbagun sepertinya. Iya. Tapi longboat gini kuat aja ya. Wah, layar panjang-panjang ini. Mesinnya 3 tapi ya. Mesinnya 3. Kurang lebih 30 menit guys ya, singgah di Longnyan ini. Jadi penumpang speed yang saya tumpangi juga nggak banyak guys ya, cuman berdua dan bersama para ABK speed tadi ya. Setelah ini kita akan melanjutkan perjalanan lagi dan akan melewati Riam lagi guys ya, yang cukup terkenal itu Riam Udang. Dan seperti apa di Riam Udang saat air Mahakam ini pasang guys ya. Yang penasaran ikuti terus videonya ya. Tinggal lagi di warung Longnyan ini guys ya, tuh ada, kalau teman-teman yang tadi tegang lewat Riam singgah di sini bisa santai lagi ini, menenangkan pikiran dan suasana yang tegang tadi setelah melalui Riam ya. Nah ini. Saya tadi singgah cuma beli aqua aja guys, saya nggak ikut makan karena saya sudah kenyang tadi makan di Longapari ya. Ayo mari Pak ya. Suasana santai. Nih, warung makan Bude ini. Iya itu. Di posting. Ini yang punya Bu ya? Oke, nomornya dulu. Bude yang punya nih ya? Ya. Wah, ibunya cantik yang punya guys. Ya, Bukan saya ya. Aduh guys. Ya. Suasana santai di warung Longnyan guys ya. Tuh. Tiga saudara. Oh, warung Tiga Saudara. Iya. Salah sebut terus nih. Perahunya Tiga Bersaudara. Kalau makannya di bawah aja guys ya, nih kita lapahan makannya. Ngambil makannya di atas. Menunya apa aja kita lihat menunya. Oke. Tuh sudah habis kah? Wah, terlambat. Boleh saya lihat guys. Ini ada ikan laut. Wah, walaupun di Ulu Mahakam ada ikan laut guys, di sini tuh yang hobi ikan laut ya. Ada ikan patin, urap. Iya. Ternyata makanannya mantap guys ya. Ada pesan teh es juga di sini nih. Tadi itu suruh dalam kontak. Bersiap berangkat lagi guys ya. Belum mudik kan? Kita mudik kan? Kondan.
belum. Jadi dia nitip anu. Oke guys, kita berangkat. Lanjut lagi perjalanan kita guys ya. Kali ini akan melewati Riam yang tidak kalah ganasnya, yaitu Riam Udang. Dan inilah kondisi kami di dalam speed ya. Cuma berempat, berlima. Oke guys ya, kita lanjut lagi perjalanan melewati Riam, dan masih ada 2 Riam lagi yang akan kita lewati. Yang pertama nanti yang setelah ini adalah Riam Udang, dan setelah itu Riam Halok guys ya. Dan seperti apa kondisinya saat air Sungai Mahakam ini debitnya sedang tinggi, kita belum tahu. Nanti kita lihat seperti apa di perjalanan guys. Inilah motoris handal kita ya, Bapak Agustinus Ang. Nah, beliau ini memang motoris berpengalaman yang biasa melewati Riam di Mahakam Ulu. Nah, buat teman-teman tuh ada pertanyaan juga ya guys ya. Katanya kalau untuk menuju ke Tiong Ohang atau daerah Mahakam Ulu seperti Longapar itu, apakah ada jalur darat? Nah, pertanyaan seperti itu. Sebenarnya ada guys ya. Jadi kalau teman-teman mau menuju ke Tiong Ohang itu sebenarnya jalur darat sudah ada. Cuma jalannya sendiri belum memadai guys ya. Dan hanya bisa ditempuh menggunakan kendaraan jenis 4WD guys ya. Jadi kalau kendaraan kecil ya nggak bisa. Nah, ada juga yang tanya, itu motor kok bisa ada ya di kampung Tiong Ohang? Nah, untuk sepeda motor itu biasanya dibawa menggunakan speedboat ya, atau longboat. Jadi diangkut menggunakan longboat guys ya. Dibawa dari Longbagun ya, dibawa longboat menuju ke tujuan Longpahangai, Tiong Ohang, dan Longapari. Jadi speed ini adalah salah satu transportasi andalan masyarakat di daerah Mahakam Ulu, khususnya untuk melewati Riam guys ya, dan sungai-sungai kecil yang dangkal. Dan informasi ya buat teman-teman nih yang mau melakukan perjalanan ke daerah Mahakam Ulu seperti ke Tiong Ohang dan Longapari ya. Jadi mulai perjalanan saya dari Longbagun menuju ke Tiong Ohang, itu sepanjang perjalanan saya tidak mendapatkan signal untuk akses internet guys ya. Tapi kalau untuk menelpon itu bisa ya. Tapi itu pun di daerah tertentu aja ya, atau kampung-kampung tertentu aja ada signal. Nah, selepas itu sama sekali tidak ada signal. Bahkan sampai di Tiong Ohang sendiri ya, itu jaringannya kalau di HP kita melihat tulisannya 4G guys, cuma tidak bisa akses internet. Kalau menelpon bisa ya. Dan untuk listrik sendiri di daerah Tiong Ohang ya, atau di kampung Tiong Ohang itu listriknya terbatas, tidak menyala 24 jam. Jadi listriknya itu nyalanya cuma jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Nah, sisanya siang hari itu listriknya padam guys ya. Jadi teman-teman harus siapkan ya, kalau mau jalan jauh seperti itu harus bawa power bank guys ya, untuk ya jaga-jagalah untuk cas HP. Untuk yang bertanya guys ya, pernah nggak ada speed atau yang karam di daerah Riam ini? Nah, jadi sejauh ini ya yang saya tahu, yang pernah saya tanya-tanya dan saya baca juga, sampai saat ini belum ada speed yang mengalami kecelakaan ya di area Riam Udang atau Riam Panjang. Tapi kalaupun ada, saya nggak tahu ya, silakan teman-teman komentar. Tapi menurut saya baca sih nggak pernah ya, belum ada. Nah, jadi para motoris ya, speedboat ini memang sudah menguasai medan dan sudah pandai sekali mencari titik berlayar yang pas saat melewati Riam yang ada di Sungai Mahakam, di Mahakam Ulu ini ya. Jadi motoris di sini bisa dibilang ya sudah biasa mencari jalur yang pas
yang tidak bisa sampai memunculkan kejadian speedboat menabrak batu ataupun terbalik. Syukur alhamdulillah ya, sampai sekarang belum ada. Kalaupun ada, itu biasanya yang saya lihat-lihat di video guys ya, kalau nggak salah seperti perahu-perahu kecil, ketinting, atau ada longboat yang bermuatan agak banyak. Tapi itu teman-teman bisa cek di YouTube ya, ada kayaknya. Sedangkan untuk jenis speedboat ya, saya belum pernah lihat di YouTube, dan saya juga belum pernah dapat informasinya ya, yang tenggelam atau karam di Riam Udang ini. Jadi perjalanan melewati Riam seperti ini guys ya, benar-benar memacu adrenalin ya. Tapi rasa khawatir selama perjalanan itu bisa terbayarkan dengan kita melihat pesona alam Sungai Mahakam yang lestari dan unik guys ya. Jadi selama perjalanan yang menggunakan speedboat ini saya tidak tidur guys ya. Saya fokus, saya ingin melihat, saya ingin menikmati perjalanan ini ya. Panorama alam hijau yang lestari yang berada di samping kiri dan kanan kawasan Riam, seperti hutan di atas awan, seperti itu ya. Jadi pesona alam, belum lagi air terjunnya ya yang ada di Riam ini, sungguh-sungguh keren banget guys, dan sayang untuk dilewatkan. Di perjalanan saat balik guys ya, kami berpapasan lagi dengan speedboat yang dari arah hilir menuju ke hulu, dan ini sudah mulai memasuki kawasan Riam Udang. Oke deh. Nah ini guys ya, kalau penumpang harus turun ya, karena mau melewati Riam yang cukup ekstrim, jadi penumpang harus turun. Saya turun dulu guys ya. Nah jadi ada tangganya guys ya buat naik, karena yang mau dilewatin Riamnya cukup berbahaya guys ya. Nah guys, ini speed ya, kita jalan. Itu ada speed lagi satu lagi ya, jadi saya berdua nanti guys. Oke deh, saya ditemani sama Mas apa Mas? Mas Eko, ya sudah, Mas Eko nemani kita guys ya. Jadi saya berduaan aja nih. Ya, enggak apa-apa. Ya Mas Eko duluan Mas, Ya. saya di belakangnya aja. Sebenarnya kami nggak turun guys ya, bisa aja melewati, cuman dari motoris tadi meminta untuk saya mengambil gambar saat speed sedang melintas di Riam apa nih Mas Eko? Udang. Riam Udang ya. Ini Riam yang cukup terkenal ekstrim guys ya. Kalau misalnya lebih dalam dari ini, air sungai lebih deras, maka semua penumpang yang melintas tuh harus turun guys. Yes, harus turun lewat di jalan seperti ini ya. Jadi speednya itu yang nanti jalan sendiri di apa sama motorisnya yang jalan di sungai. Jadi penumpangnya jalan kaki seperti ini. Nah jalannya ini berada di tepi Sungai Mahakam juga guys ya. Itu ya teman-teman, dengar sendiri suara riak airnya deras sekali guys ya. Nah guys, untuk jalan seperti ini ya, itu jaraknya hampir 1 kilo kata Mas Eko tadi. Lumayan ya, kita jalan seperti ini sambil menunggu speednya melewati Riam. Oh guys, nah guys ya, ini ya tuh guys, Sungai Mahakamnya harusnya deras banget guys ya. Jadi kita masih jalan di pinggir nih, ada jembatan memang dibuatkan untuk pejalan kaki atau penumpang yang
lewat sini. Jadi beginilah guys ya, akses menuju ke Mahakamulu. Memang kalau lagi musim banjir sini berbahaya. Batu Golkar namanya. Apa namanya Mas Eko? Batu Golkar. Batu Batu Golkar. Batu Gokar. Ya. Iya guys, coba lihat ya. Dari sini aja lihat. Itu dah, itu coba lihat diamnya guys ya. Itu tinggi banget guys, bisa sampai 1 meter lebih tinggi riaknya itu guys. Ya hampir 2 meter. Makanya nggak bisa sembarangan ya, driver speedboat yang melintas di sini harus benar-benar berpengalaman ya. Ayo Mas, kita lanjut lagi Mas. Jadi saya melihat secara langsung guys ya, di tepi sungai seperti ini, seperti apa riam yang cukup ganas di daerah Mahakamulu ini. Ini adalah batu-batu besar yang berada di tepi-tepi sungai gini. Jadi seperti inilah guys ya, riam udang yang cukup terkenal di jalur menuju ke Long Pahangai dan Long Apari. Jadi saya masih menunggu guys ya, speed yang saya tumpang itu lewat di riam udang ini. Lihat di belakang saya guys ya, cukup besar riamnya. Jadi ini ada speed 3 saudara guys ya, yang akan melintas lebih dulu di riam udang, dan kita akan lihat seperti apa. Selanjutnya speed Lanying Indah guys ya, yang akan lewat. Wow. Guys ya, mereka sudah melewati riam udang dan nanti standby di ujung ya. Akhirnya kita sampai di ujung guys ya, dan kembali lagi turun ke speed hampir sekilo sih guys ya perjalanan dalam hutan seperti ini. Nah nih, oke guys, speed kita sudah menunggu ya tadi. Jadi tadi mereka memang menurunkan saya, dan kebetulan saya juga bisa mengambil gambar untuk speed. Mantap dong. Nanti ku kirim di WA nanti. Siapa ada nomor nanti kirim. Nomor kita ya. Nah ini ada nomornya nih. Benar-benar guys ya, perjalanan yang penuh sensasi dan pengalaman ini ya. Wah, setelah melihat riam udang singgah dan bisa melihat langsung speednya melintas tadi ya, speed 3 saudara dan speed Lanying Indah. Dan ini Bapak driver, Bapak A, yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk mengambil gambar guys dan singgah di riam udang tadi. Nah, ini para kru dan 1 orang kru.